cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Nah, karena perjalanan saya masih jauh, saya pengen cerita tentang akhir-akhir ini berita-berita atau video-video kecil, video-video pendek yang menebarkan ranjau yang tanpa kita sadari. Semua orang pengikut Kristus ya, mau Katolik atau apapun yang mengaku pengikut Kristus, itu sedang ada usaha untuk memecah, ada usaha-usaha dari orang-orang tertentu untuk memecah belah tubuh Kristus. Nanti ada video yang bilang gereja di Vatikan itu, di sana di Vatikan itu tidak ada gereja-gereja selain Katolik, hanya ada gereja Katolik di sana. Pokoknya ada satu penggiringan opini yang membuat nanti terjadi perpecahan loh. Ada lagi yang seakan-akan ajaran Katolik lah yang paling benar, atau ajaran Kristen lah yang paling benar, atau ajaran karismatik lah yang paling benar. Hati-hati loh. Roh pemecah belah sudah hadir di Indonesia. Roh pemecah belah itu akan memecah-mecahkan tubuh Kristus. Hati-hati. Jangan mudah terpancing dengan provokasi dari orang-orang tertentu yang ingin memecah belah tubuh Kristus. Mau Kristen, mau Katolik, mau karismatik, mau Protestan, mau apapun yang mengaku pengikut Kristus, kecuali saksi Yehova yang tidak mengakui Tuhan Yesus atau ajaran-ajaran yang bidah, yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat umat manusia. Nah, itu lain soal ya, lain soal. Tetapi yang mengaku pengikut Kristus, aliran-aliran gereja yang mengaku pengikut Kristus, tentunya harus sadar benar, jangan mudah terprovokasi. Karena orang-orang tertentu ini niatnya memang memecah belah kekristenan. Dan ya, buat kamu yang hamba-hamba Tuhan, sebesar apapun, sefamous apapun kamu di dunia ini sebagai hamba Tuhan, jangan kamu memecah belah tubuh Kristus, karena tanggung jawabmu akan besar sekali di hadapan Tuhan. Kamu nggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kamu tidak punya hak. Yang punya hak untuk menghakimi itu hanya Tuhan. Kita punya kewajiban sebagai penyembah-penyembah yang benar dalam kebenaran dan roh, bukan pemecah belah. Aduh, bahaya banget. Saya melihat akhir-akhir ini ada hujatan-hujatan terhadap aliran-aliran gereja-gereja tertentu yang mengatakan bahasa roh itu bukan bahasa roh yang sebenarnya. Aneh-aneh lah yang gitu. Ada lagi yang bahasa roh kudu belajar, diajarin. Dari mana ada bahasa roh diajarin? Gak ada. Bahasa roh itu karunia dari roh, dari Tuhan. Jadi itu bahasa roh tidak bisa kita pelajari. Kenapa kamu sebagai hamba Tuhan kok ngajari ke orang lain, ke jemaatmu untuk belajar? Karena bahasa roh itu karunia yang diberikan Tuhan langsung gitu. Gak bisa dipelajari terus. Dan tidak semua orang mengerti bahasa roh, itu kan sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, ada orang yang dikasih karunia untuk mengerti bahasa roh itu. Kalau ada, supaya dia menjelaskan kepada jemaat yang lain, supaya jemaat yang lain pun mengetahuinya. Jangan
disalah-salahin kayak gitu, nggak bagus lah. Kita sebagai pengikut Kristus, aduh jangan kayak gitulah. Saya ini seorang murtadin yang saya dulunya muslim, bahkan anak cucu saya sampai saat ini masih muslim. Kecuali yang bungsu ya, yang bungsu sudah ikut saya. Maksud saya, janganlah saya aja yang seorang muslim menjadi orang Kristen, saya memahami kok apa yang diajarkan Roh Kudus. Saya lebih banyak mendapat pemahaman justru dari Roh Kudus. Pengertian, pemahaman itu. Kalau saya baca Alkitab dan aku kurang paham, saya duduk diam dan saya berbicara dengan Tuhan. Saya mohon hikmat. Ya, Tuhanlah gurunya aku. Dia mentor. Jadi jangan suka saling menuding begitu loh. Itu nggak baik lah. Kita ini sudah minoritas di negara ini. Kalau saling menuding seperti itu dan terjadi perpecahan, orang yang menebar ranjau senang sekali. Pasti senang sekali lah karena ranjaunya berhasil memecah belahkan tubuh Kristus. Kita ini kan tubuh Kristus. Kenapa harus saling menjelekkan? Janganlah seperti itu. Kalau ada hamba Tuhan yang salah, biarlah ditegur secara baik, face to face, 4 mata aja ditegur. Dan jangan disebar-sebarkan beritanya. Kecuali dia melakukan satu tindakan pidana. Kalau dia melakukan tindakan pidana, itu nggak bisa toleransi lagi sebagai hamba Tuhan. Harus dilaporkan ke polisi supaya negara bisa mengambil satu tindakan untuk orang-orang yang seperti begitu. Itu kan pribadi ya, itu masalah pribadi. Yang saya katakan ini lebih ke denominasi gereja. Jangan suka memecah belahkan tubuh Kristus lah. Kepala nggak mungkin bisa berjalan tanpa kaki. Tubuh ini nggak mungkin bisa berjalan benar kalau nggak ada mata. Janganlah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ingat itu, pepatah itu masih ada loh. Kalau semua orang Kristen seperti itu, ya udah, berarti semakin sedikit lah. Semakin sedikit karena terpecah belah. Harusnya kita bersatu. Ayo kita membangun iman di dalam negara ini. Kita perkuat fondasi kita. Jangan saling menyalahkan. Saya harap Bapak Ibu bisa bantu share video ini supaya banyak hamba Tuhan yang mendengar juga. Jangan dipecah-pecahkan tubuh Kristus. Roh pemecah belah akan tepuk tangan dan berpesta pora karena kita terbagi-bagi, terpecah belah, tidak bersekutu lagi, tidak bersatu lagi. Oke Bapak Ibu Saudara, saya harap kita semua pegang teguh firman Tuhan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan.
menunjukkan bahwa kita pengikut Kristus. Ada perbedaan antara pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Tetaplah menjadi orang baik. Tuhan Yesus memberkati.